Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, yaitu Tester, Tesa Arthur. Ya, itu nama gua Tesa Arthur sih. Jadi disingkat Tester. Oke, guys, gua ada cuplikan video yang gua rekam layar. Silahkan dilihat dulu videonya. Oke, yuk. Tanggapan DPR Uya Kuya soal ia berjoget di ruang sidang tahunan MPR RI membuat rakyat semakin memanas. Bukannya minta maaf, ia malah membeberkan aksinya itu dengan mengatakan kalau ia juga artis, jadi wajar saja artis berjoget buat ngonten. Tanggapan DPR Uya Kuya soal ia berjoget di ruang sidang tahunan MPR RI membuat rakyat semakin memanas. Bukannya minta maaf, ia malah membeberkan aksinya itu dengan mengatakan kalau ia juga artis, jadi wajar saja artis berjoget buat ngonten. Tanggapan DPR Uya Kuya soal ia berjoget di ruang sidang tahunan MPR RI membuat rakyat semakin memanas. Bukannya minta maaf, ia malah membeberkan. Nah, gimana guys di video itu? Menurut kalian, dari kalian nih yang nonton video gua, ada berapa orang yang percaya bahwa itu adalah video betul komen dari Uya Kuya, atau itu adalah tanggapan Uya Kuya setelah dia joget-joget? Siapa tuh? Ada yang percaya nggak? Atau gue yang salah? Jangan-jangan dia enggak sih, nggak mungkin. Karena gue tahu ya, gue pernah ngikutin juga soal apa tuh, ya gue pernah lihat di video itu ya, gue pernah lihat soal waktu itu ribut-ribut DPR suka ngonten ya, kemudian Uya Kuya diberi tanggapan itu gitu. Nah itu responnya, jadi itu juga respon. Jadi itu adalah respon Uya Kuya soal dia ditanya tentang DPR suka ngonten. Ya ini dari singkat gua aja sih, tapi kalau misalkan mau cari aslinya silakan, tapi gue yakin kalau dicari videonya ada sih. Tapi gue cari susah sih. Gue carinya gini, Uya Kuya mengomentari soal konten, keluarnya itu lagi. Uya Kuya mengomentari Deddy Mulyadi, itu lagi. Video potongan yang itu juga gitu, maksudnya yang saat ini gitu, bukan yang saat itu, padahal itu video 2021. Itu video 2021 saat Uya Kuya ditanya soal kan waktu itu heboh-heboh video ngonten ya, Kang Deddy Mulyadi suka ngonten gitu kan. Nah itu tanggapan itu tuh Uya Kuya, kenapa katanya, gua artis, gua suka ngonten. Nah itu guys, ya sebenarnya gue nggak bahas soal tanggapan waktu itu ya. Nah yang jadi masalah adalah video itu dipotong untuk seolah-olah tanggapan dia di masa ini gitu. Jadi dia joget-joget gitu, tanggapannya itu gitu, padahal kan gak kayak gitu. Dan ya kalau dilihat dari videonya, di video gua tadi itu kan rekaman layar, di situ gua ada komennya begini, kasihan ya, padahal kan itu video lama ya. Nah kemudian ada yang bales, kalau itu video lama ngapain Pasha Ungu bikin podcast, katanya. Pasha Ungu bikin podcast, lah podcast apa, kan gue tanya lagi, podcast apa ya. Terus dia tanya, dijawab lagi, podcast antara Pasha Ungu, Ferry sama Densu ya. Menurut gue sih, aku kan tonton tuh videonya tuh ya, gue tonton lagi. Sebenarnya gue pernah nonton, cuma agak lupa gitu, tapi gue tonton lagi videonya tentang apa gitu.
Maksudnya gue nonton juga video itu Ferry, kan gue ngikutin juga, tapi gue skip pada saat itu. Nah akhirnya kan gue menonton lagi sekarang full, gue nonton full, gue tahu konteksnya. Dan di situ nggak ada bahas soal Uya Kuya di situ guys, nggak bahas soal spesifik tentang Uya Kuya ya, maksudnya tentang tanggapan Uya Kuya begitu gitu kan, enggak. Nah itulah gitu maksud gua komen soal videonya Uya Kuya yang 2021. Gua tepat tuh, kasihan ya padahal kan itu video lama ya kan, terus dia ngarahin untuk gua nonton videonya Pasha Ungu dan Ferry dan Densu. Menurut gua nggak nyambung. Nah maksudku tuh itu menurut gua salah satu masyarakat yang ikutan, yang telah kena framing gitu. Nah mudah-mudahan di video gua tuh gua sebenarnya pengen bahas begini, kita sebagai masyarakat ya harus selalu hati-hati dan waspada gitu dengan video-video yang beredar saat ini ya, karena menurut gua wah betul sih, parah sih. Kita harus bisa memilah-milah tuh, apalagi di TikTok, serius. Banyak video-video Uya Kuya kan yang joget-joget di depan mobil gitu, terus kasih teks gaji 3 juta. Itu kan video-video membakar amarah gitu. Tapi gue skip ya, karena sangat gak penting banget gitu menurut gue. Terus Eko Patrio, nah ini pengecualian ya, maksud gue nggak ngurusin Eko Patrio, gue nggak ngurusin Pak Roni Sahroni, gue nggak bela itu khusus Pak Uya Kuya gitu maksud gue. Nah di video sebelumnya gue bilang bahwa Uya Kuya adalah korban. Ya menurut gue Uya Kuya adalah korban, ya korban dari keganasan sistem politik di negeri Konoha gitu maksudnya. Ya kenapa enggak, karena ada musik di DPR yang di setel, kemudian dia hanya ikut euforia gitu. Ya semua yang ada di situ ikut euforia, di mana di mana euforia itu ya dia dengan joget-joget gitu. Nah di situ Pasha Ungu juga di videonya Ferry dengan Ferry itu dia bingung juga kenaikan gaji di mana katanya kan. Jujur gue nggak belain DPR sih, nggak, memang sistemnya parah sih di DPR itu juga. Gue hanya mengkritisi kita sebagai masyarakat bagaimana menanggapi video-video di internet gitu. Nah itu kan Pasha Ungu juga bingung dari mana 3 juta, nanya juga ke Ferry kan. Di situ kan kayak bisa cek aja video Ferry dengan podcastnya Ferry dan Pasha ya selaku DPR. Nah di situ juga ada penjelasannya kok gitu maksudnya. Nah dampak dari video framing tersebut adalah bukan hanya kita bisa kritisi, bukan harusnya kita kritisi dengan hanya ketika bla bla atau bersurat. Ini akibatnya rumahnya Uya Kuya dijarah, rumahnya Uya Kuya dicoret-coret, dihancurin akibat video framing tersebut. Itu yang sekarang jadi masalah. Menurut ini masalah, maksudnya masalah gua gitu. Itu yang jadi masalah gua gitu. Begitu bahayanya nih ketika kita menilai sesuatu hanya dengan percaya pada suatu video gitu. Kita nggak cek dulu gitu maksudnya. Dan kita terbakar amarah dan kita datang gitu. Kalau rumah Pak Sahroni atau Pak Eko sih gue nggak komen ya. Tapi Uya Kuya, gue menilai Pak Uya Kuya itu apa ya? Ya dia kan seorang artis juga, seorang apa ya, influencer bla 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 gitu. Dia ikutan apa, dia YouTuber juga kan. Gue juga ngikutin dia. Dia kan sempat buka
podcast ya, podcast juga kan. Nah podcast itu biasanya kan dia bahas soal artis-artis gitu kan, tapi dia sekarang karena dia mulai masuk ke politik, dia undang politikus-politikus gitu supaya dia ngobrol. Nah maksud gue itu adalah transisi dari keartisan gitu ke dia menuju ke orang yang ingin berpolitik gitu, dia menunjukkan itu. Terus dirubah tuh dari TikToknya juga kan, yang menurut gua lumayan edukatif sih, lumayan bahwa dia serius gitu dalam menata berpolitik gitu. Nah justru kritik gua terhadap Pak Eko yang kan lebih senior 2009, kenapa kena juga di kasus ini gitu maksudnya. Gue lihat juga perbandingan dari kontennya Pak Eko dan Uya Kuya beda, dia khusus joget-joget gitu, nggak tahu sih, kayak nggak ada penempatan diri dia tuh sekarang DPR gitu, dulu dia artis gitu, dia nggak berubah itu gitu. Kalau Uya Kuya ada transisi tuh antara waktu dia jadi artis dan sekarang dia seorang DPR gitu. Dan jujur sih menurut gua, kritik gua terhadap gua sebagai masyarakat juga, bahwa apa ya, kita terlalu cepat atau kita terlalu salah salah orang sih menurut gua, salah sasaran gitu maksudnya, yang dimana ya korbannya adalah Pak Uya Kuya sih. Nah, itu aja sih. Jadi pada intinya di video ini gua pengen bikin konten yang ada di isi kepala gua, dan gua jujur aja ingin monet juga gitu kalau bisa ya, tapi gua nggak kepikiran itu dulu lah. Yang penting gua bisa berbagi cerita dulu lah tentang apa yang ada di pikiran gua. Nanti kedepannya mungkin gue pengen ngobrol sama ChatGPT aja kali ya, supaya ada lawan bicara, karena gua nggak punya temen guys, nggak ada teman yang bisa diajak ngobrol kali ya di konten gua. Jadi gua nanti bakal ngobrol sama ChatGPT aja lah ke depannya, gue bahas-bahas soal politik aja kali ya supaya lebih ini ya. Tapi ya soal apa aja lah yang ada di otak gua gitu, maksudnya gue pengen bikin begitu. Nah mudah-mudahan kalian suka ya. Jangan lupa subscribe-nya guys kalau kalian suka, kemudian like dan dislike aja lah kalau nggak suka, biar jadi kritik bagi gua. Nah itu sih, nah, itu aja paling ya. Setiap hari pengen ada yang diupload lah maksudnya gitu ya. Oke, ini jangan sampai gue udah beli begini-begini malah suaranya jelek ya. Tapi udah gue cek sih tadi, cek sound, dan hasilnya bagus lah insyaallah. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, dadah, assalamualaikum.